warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di kelas PCT Jabar. Kami ada di kelompok 614 dan insya Allah hari ini kita ada beberapa materi, ada Ibu Yoyo dan juga ada Ibu Fikriah. Mungkin akan diperkenalkan oleh Ibu Fikriah yang sebagai moderator. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Heru Mudianto MPD, saya selaku host di sini dan kebetulan saya juga menjadi salah satu pengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, saya kebetulan mengikuti VCT Batch 6 ini dalam pembelajaran kali ini dan insya Allah saya akan melaksanakannya dari jam 7 sampai jam 8 malam ya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah kita juga akan ada presensi nanti sehingga Bapak Ibu yang di hari pertama dan kedua tidak bisa mengikuti presensi yang di pemaparan materi di yang PCT Jabar itu, ini bisa menjadi salah satu pengganti presensinya tersebut. Dan presensi insya Allah nanti akan dibagikan di tengah ya Bu ya. Di tengah ketika materi disampaikan. Mungkin itu saja dari saya, supaya tidak berlama-lama mungkin saya akan langsung melemparkannya ke moderator kita hari ini. Moderator kita hari ini adalah Ibu Fikriah Homsadin ya. Oke, langsung saja mungkin kepada Ibu Fikriah kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah akhirnya kita bisa dengan nikmatnya sehatnya bisa mengikuti kegiatan hari ini. Ya. Untuk Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya mengikuti konferensi saat ini. Suaranya hilang. Terdengar? Jadi silakan terdengar Bu, mohon maaf. Iya, hilang. Iya, saya lanjut ya Pak ya. Baik, kita langsung mungkin mulai saja untuk kegiatan hari ini, tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib dalam kegiatan kali ini. Yang pertama adalah mic dimatikan saat pemapar materi memberikan penjelasan, kemudian yang kedua peserta menggunakan nama asli, yang ketiga peserta yang akan bertanya harap menuliskan di chat ke semua atau tidak secara privat. Baik, untuk pemaparan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Yoyo. Beliau adalah pengawas SMK dari KCD Wilayah 10 yang akan membahas tentang spektrum pendidikan. Sedikit sekilas tentang spektrum pendidikan, ini adalah suatu kompetensi keahlian pendidikan menengah kejuruan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Nah, seperti apa? Isinya yang tentang spektrum pendidikan menengah kejuruan. Mari kita simak pemaparan dari Ibu Yoyo. Mangga Ibu Yoyo dipersilakan untuk pemaparannya. Ya, terima kasih Bu Fikriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta PCT hormati dan saya sayangi. Berikut ini saya akan menyampaikan tentang spektrum. Sebentar, masih loading ya Bapak Ibu. Spektrum SMK. Spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan di sini SMK itu merupakan memiliki spesifikasi khusus dalam kegiatan pembelajaran mengajarnya, di mana di sini kejuruan itu merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Penjelasan pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas. Pengembangan kurikulum secara diversifikasi itu sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik itu tersirat dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 36 ayat 2.
Kurikulum SMK harus dikembangkan dan berorientasi terhadap jenis-jenis bidang pekerjaan keahlian di dunia kerja, baik itu hard skill maupun soft skill. Itu yang inti utamanya Bapak Ibu. Latar belakangnya kenapa? Kita adanya tuntutan kompetensi ABA 21 yang masih rendah soft skill yang dimiliki lulusan SMK. Seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa industri itu tidak membutuhkan anak-anak yang IQ-nya sangat baik, tetapi kalau industri itu membutuhkan yang soft skill-nya. Instruksi hal lain juga berdasarkan Impres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, link and match dan lain sebagainya yang tertuang juga dalam nawacita presiden ya tentang Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Spektrum itu apa Bapak Ibu? Nah ini spektrum Bapak Ibu, di mana spektrum keahlian PMK itu merupakan jenis program pendidikan serta rambu-rambu penyelenggaraan sebagai acuan dalam pembukaan dan pengembangan program pendidikan pada SMK atau MAK. Nah, dalam spektrum itu dibagi ada 3 komponen Bapak Ibu. Ada bidang keahlian, di mana bidang keahlian ini membawahi program keahlian. Program keahlian dibagi lagi menjadi beberapa kompetensi keahlian. Bidang keahlian ini merupakan kumpulan program keahlian yang memiliki kesamaan karakteristik dan memerlukan dasar bidang kajian yang sama. Program keahlian itu kumpulan kompetensi keahlian yang memiliki kesamaan karakteristik dasar-dasar keahlian atau pekerjaan atau tugas. Kompetensi merupakan satuan program pendidikan dan pelatihan yang didasarkan atas tugas-tugas pada jabatan atau pekerjaan tertentu dengan durasi satuan pendidikan menengah 3 tahun atau 4 tahun. Jadi di SMK ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Bapak Ibu, pada setiap kompetensi keahlian yang dibuka, SMK dapat mengkhususkan kompetensi tertentu sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja terkait, dengan tidak mengabaikan kemampuan dasar, kompetensi keahlian, serta soft skill yang diperlukan. Tujuannya dari penyusunan spektrum ini adalah spektrum itu dijadikan dasar sebagai untuk acuan dalam pengembangan dan penyelenggaraan program pendidikan di SMK atau MAK. Yang keduanya sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran diarahkan untuk membangun SDM yang berkualitas, kompetensi, sekaligus berkarakter. Yang ketiganya, menentukan tingkat efektivitas dan relevansi pendidikan pada SMK atau MAK dilihat dari sisi proses dan hasil pendidikan yang berorientasi pada pembentukan SDM yang kompeten dan berkarakter. Acuan untuk pelaksanaan penilaian yang terakhir ya Bapak Ibu, dan akreditasi SMK dan MAK diukur berdasarkan komitmen dan efektivitas juga efisiensi dalam mewujudkan lulusan yang kompeten dan berkarakter. Fungsi spektrum itu acuan pengembangan dan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing lulusan SMK dan MAK. Acuan dalam pembukaan penyelenggaraan bidang program kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan yang menghendaki SDM yang kompeten sekaligus berkarakter. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hendak mendirikan sekolah ya atau membuka jurusan baru, maka yang menjadi acuannya adalah spektrum PMK ini, pendidikan menengah kejuruan. Yang selanjutnya, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian secara holistik, mengembangkan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan syarat nilai karakter. Nah, ini merupakan prasyarat dari standar kompetensi lulusan 13, di mana lulusan siswa itu harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang baik. Selanjutnya mengukur efektivitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan pada SMK, MAK untuk menghasilkan SDM berkarakter positif dan ber-BMW. Ya. Nanti saya tidak akan jelaskan dulu kira-kira BMW itu apa ya Bapak Ibu. Boleh nanti ditanyakan. Pelaksanaan akreditasi SMK, MAK itu dalam membina dan mengerahkan pada upaya menghasilkan SMK, MAK yang bermutu. Jadi intinya spektrum itu ada tadi, ada untuk penjurusan, pengembangan kurikulum, pendirian sekolah, ya. Kemudian untuk menghasilkan SDM yang berkarakter dan ber-BMW, juga untuk dasar pelaksanaan akreditasi. Karena akreditasi di SMK berbeda dengan SMA. Kalau SMA satuan pendidikan utuh, satuan pendidikan, sementara kalau di SMK satuan pendidikan berbasis program keahlian. Nah, program pendidikan SMK MAK disebut spektrum keahlian deskripsinya Bapak Ibu, di mana spektrum ini berisi jurusan-jurusan yang dikembangkan didasarkan atas keahlian atau jabatan job title, bukan didasarkan atas disiplin keilmuan dan suatu keahlian atau jabatan pekerjaan yang merupakan hasil pemfusian dari sejumlah disiplin keilmuan. Makanya di SMK itu ada yang namanya KKNI, Kompetensi Kerja Nasional. Perancangan spektrum keahlian PMK di sini dirancang untuk menggambarkan kebulatan tujuan umum pendidikan menengah kejuruan yang menghasilkan SDM yang kompeten sekaligus berkarakter agar mampu Keduanya merefleksikan beliefs and perspektif dari stakeholder, konstituen, karir individu baik lokal, nasional maupun global. Ketiga, membentuk arus aktivitas dan wawasan masa depan adaptif terhadap perubahan. Keempat, dasar dan acuan pengembangan dan peningkatan mutu relevansi dan daya saing lulusan SMK, MAK dari hard skill menjadi soft skill, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Kenapa soft skill ini dibutuhkan Bapak Ibu? Kalau soft skill itu sulit untuk kita bentuk, sementara hard skill itu mudah untuk dipelajari ya. Kalau soft skill harus melalui pembiasaan. Pemberlakuannya kapan ini? Jadi kurikulum 2013 itu menggunakan spektrum yang terbaru ini berdasarkan keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 6 garis miring D.D5 garis miring KK garing 2020 spektrum keahlian SMK dan MAK. Di mana ruang lingkup dalam spektrum ini terdiri dari ada 9 bidang keahlian Bapak Ibu. Banyak memang ya di SMK itu. Dari 9 bidang keahlian, kalau yang lama itu ada 48 program, yang baru ada 49 program keahlian. Berarti ada satu tambahan program keahlian yang baru di program. Kemudian kompetensi dari 142 berkembang menjadi 146 kompetensi keahlian. Di mana tadinya yang kompetensi keahlian yang 3 tahun ada 108 menjadi 110, yang 4 tahun dari 34 menjadi 36 kompetensi keahlian. Itu jadi total kompetensi keahlian ada 146. Jadi Bapak Ibu biar tahu bahwa jurusan di SMK itu 146. Tapi kenyataannya kompetensi keahlian sebanyak itu yang ada di masyarakat, ya di lingkungan pendidikan di wilayah Cirebon khususnya, mayoritas hampir sama. Sehingga lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh peserta didik itu rata-rata ada di bidang pekerjaan yang sama. Yang dampaknya bagaimana Bapak Ibu? Dampaknya dalam pelaksanaan prakerin, terutama kalau di SMK ada praktek kerja industri, itu kadangkala sulit untuk mencari tempat yang sesuai dengan kompetensi keahlian. Nah, rekapitulasi spektrum PMK yang 9 itu bidang keahliannya apa saja Bapak Ibu? Di sini ada teknologi dan rekayasa.
energi dan pertambangan, TIK, kesehatan dan pekerjaan sosial, agribisnis dan agroteknologi, manajemen, pariwisata, seni dan industri kreatif. Teknologi dan rekayasa antara lain apa saja Bapak Ibu? Ada teknik kendaraan ringan dan otomotif, TKR ya kalau dulu, sekarang isinya TKRO, teknik kendaraan ringan dan otomotif. Kalau dulu TSM, teknik sepeda motor, sekarang ada perubahan dalam hal istilah menjadi teknik bisnis sepeda motor ya. OI, teknik otomatisasi industri dan lain sebagainya. Nah, ini ada di teknologi dan rekayasa. Energi pertambangan, ada pertambangan dan lain sebagainya. TIK, ada multimedia, ada TKJ dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Kemaritiman, ini yang masih jarang Bapak Ibu. Kemaritiman itu di Kabupaten Cirebon khususnya ya di wilayah CD10 itu baru ada sekitar 5 SMK. Khususnya memang mungkin sekolahnya bagus itu adalah SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Yang lainnya itu ada di lingkup sekolah swasta. Karakteristik kompetensi keahlian Bapak Ibu membentuk lulusan agar menguasai satu jenis pekerjaan secara utuh. Tadi sudah dikatakan secara utuh itu bagaimana hard skill dan soft skill-nya itu harus dikuasai. Hard skill kompetensinya harus dikuasai dengan baik, soft skill adalah sikap kerja dan lain sebagainya itu juga harus dikuasai dengan baik oleh peserta didik. Ruang lingkup kompetensi mengacu pada SKK. SKK itu adalah standar kompetensi keahlian dan KKNI, kompetensi kerja nasional Indonesia, yang ini merupakan sudah divalidasi oleh industri, disesuaikan dengan industri. Waktu tatap muka terstruktur dan peminatan kejuruan itu C1, C2, C3 itu kurang lebih waktunya selama 3 tahun itu maaf ini Pak Heru terhalang ininya ya, chatnya kok muncul ya, selama 3.030 jam pelajaran, sedangkan untuk yang 4 tahun 4.526 pelajaran yang ditempuh dalam waktu 4 tahun. Perbedaan muatan kompetensi kejuruan C2 dan C3 antara kompetensi satu dengan yang lainnya itu berkisar antara 35% dilihat dari bobot beban belajar serta mempertimbangkan tahapan dan perkembangan peserta didik secara fisik maupun psikologis ya. Tujuan pengembangannya Bapak Ibu itu untuk apa? Itu untuk mengakomodasi kebutuhan dunia kerja terhadap tenaga kerja level 3 khususnya untuk jabatan pekerjaan di operator dan pelaksana. Ya. Kedewasaan usia biologis, naturality age ini kalau berdasarkan peraturan perundang-undang Serikat Pekerja itu anak bekerja itu baru diperbolehkan sekitar usia 18 tahun. Sehingga itulah mungkin yang menyebabkan angka pengangguran di SMK dianggap cukup tinggi, bahwa SMK ini pencetak pengangguran tertinggi. Karena kita ada undang-undang yang membatasinya. Yang ketiga, memenuhi tuntutan ketuntasan dan keutuhan kompetensi keahlian untuk yang tidak cukup dengan durasi 3 tahun. Karakteristiknya, yang 4 tahun ini utuh Bapak Ibu, bukan berarti 3 tahun ditambah 1 ya, tetapi utuh selama 4 tahun anak itu memang harus belajar di SMK. Berdasarkan tuntutan penguasaan keutuhan, ketuntasan kompetensi keahlian dan sertifikasinya dihargai lebih dari lulusan program 3 tahun. Untuk yang 4 tahun ini selevel dengan D1 untuk sekarang ini. Ini dapat konfusian dari lintas keahlian yang ada, bisa sama institusi pasangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau sertifikat. Kemudian yang terakhir tidak terkait status sekolah atau UPT
4 tahun. Kurikulumnya 3 tahun dan 4 tahun perbedaannya. Jadi 3 tahun itu yang beda kalau di kelompok kurikulum itu ada muatan nasional dan muatan kewilayahan. Untuk muatan nasional dan kewilayahan, bobotnya yang berbeda itu ada di program C1, yaitu muatan peminatan kejuruan, dasar bidang keahlian, dasar program keahlian sama. Yang berbeda itu ada di kompetensi keahlian. Di mana untuk di 4 tahun itu bobot jam belajarnya itu lebih banyak di kelas 13 berarti Bu. Sebanyak 4.526 itu bobotnya lebih banyak di kelas 12 karena di jam produk kreatif kewirausahaan. Di mana produk kreatif kewirausahaan ini kelas 10, kelas 11, 12 di yang 3 tahun itu hanya 7 jam dengan 5 jam kelas 11, kelas 12-nya 7 jam, sementara di yang 4 tahun ada tambahan di kelas 13 menjadi 10 jam pelajaran. Hanya yang menyelenggarakan pendidikan 4 tahun dari sisi sarananya harus mumpuni. Jangan sampai SMK itu menjadi SMK sastra. Gitu. Ini kurikulum yang ada sekarang, perbedaannya di bahwa di program 4 tahun itu tidak ada mata pelajaran kelompok muatan nasional, yang diajarkan hanya bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Karena mungkin ini untuk menuju era industrialisasi 4.0, maka diharapkan anak-anak dia juga mampu berbahasa asing lainnya seperti Jepang, Korea, dan lain sebagainya sesuai dengan pasar kerja yang memang harus akan mereka tuju ya. Kalau pasar kerjanya ke Jepang, maka mereka juga harus menguasai bahasa Jepang begitu dan lain sebagainya. Seni budaya ya, olahraga kesehatan ini hanya sampai kelas 11 Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini di simulasi SIMDIK hanya ada 2 semester, kesananya tidak ada Bapak Ibu. Kemudian produk kreatif kewirausahaan, nah ini muatannya paling banyak, di mana anak itu di sini PKK itu diharapkan dapat terbentuk soft skill dan hard skill yang baik melalui kegiatan PKK di sini. Nah, jumlah minggu efektif, saya rasa ini nggak perlu ya Bapak Ibu, karena minggu efektif itu sudah ada dalam kalender pendidikan. Hanya ideal untuk SMK, ya, jam pelajaran terstruktur itu untuk semester 1 dan 2 itu sebanyak 22 JP. Kelas 11 31 JP, kelas 12 33 JP, kelas 13-nya 44 JP. Di mana minggu efektif yang dipersyaratkan untuk SMK idealnya itu semester 1 sampai semester 11 itu 18 JP. Dan kelas 12 itu satu semester 18 JP, yang lainnya adalah 16, 18, dan 16. Untuk pembukaan dan pengembangan program pendidikan menengah kejuruan, berarti kalau Bapak Ibu mau membuka jurusan baru atau mendirikan sekolah baru, berarti spektrum ini harus dijadikan acuan untuk pemilihan bidang program keahlian, kompetensi keahlian yang tertuang dalam spektrum PMK. Dan ini pembukaan bidang program kompetensi keahlian baru harus mengacu juga kepada ketentuan yang mengatur tentang pendirian SMK Permendikbud nomor 36 tahun 2014. Sekarang ini pendirian SMK tidak mudah Bapak Ibu, karena harus melalui Badan Perizinan Satu Pintu yang ada di Provinsi Jawa Barat ya. Jadi berbeda pada saat kita autonomi dulu. Selanjutnya, untuk menambah perubahan bidang program kompetensi keahlian dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan pendirian SMK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi syarat awal itu mendirikan itu dari izin prinsip dulu.
Izin prinsip sudah diperoleh, Bapak Ibu, dilanjutkan izin operasional. Izin operasional sudah diperoleh, baru akreditasi. Setelah akreditasi, sekolah tersebut baru diizinkan untuk menambah kompetensi keahlian, ya. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan secara singkat tentang spektrum. Mudah-mudahan dengan pengenalan spektrum SMK ini Bapak Ibu jadi mengenal apa sih SMK itu, ada berapa banyak bidang keahlian, berapa banyak program keahlian yang ada di SMK. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendirikan sekolah atau membuka SMK, jangan artinya jangan musiman ya Pak ya. Wah sekarang lagi musim TKJ, maka buka TKJ rame-rame. Musim perkantoran, buka perkantoran rame-rame, sehingga keahlian tersebut ujung-ujungnya menjadi keahlian yang jenuh. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu barangkali saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu ya, yang sudah menyampaikan materi tentang spektrum dari SMK. Iya, sudah disimak ya Bapak Ibu untuk materinya yang sudah disampaikan. Barangkali ada pertanyaan nih Bu, kayaknya tadi dari Pak Ade Johar. Saya lihat dari chat pertanyaannya segini Bu, jika ada mata pelajaran yang ternyata isinya sama, atau semester 1 mapel A, materinya itu X, kemudian mapel B, materinya Y. Oh sebentar, diralat kayaknya Bu. Saya ulang ya Bu. Jika ada mata pelajaran yang ternyata isinya sama, atau semester 1 itu mapel A, materinya X, dan semester 2 mapelnya A, tapi materinya Y. Itu Bu katanya di jurusan IT. Oh gitu. Materi itu kan Bapak Ibu pada saat menyusun materi pelajaran Bapak Ibu bisa melakukan pemetaan kurikulum Bapak Ibu. Silakan dipetakan kurikulumnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ruhnya kurikulum 2013 itu adanya di mana? Adalah pada saat Bapak Ibu menginikan kurikulum. Bentar saya tutup dulu ini, tapi kok nggak bisa ditutup ya. Jadi pelajaran yang sama itu bisa diintegrasikan, Pak. Ya, Pak, siapa tadi yang nanya, Bu? Pak Ade Johar, Ibu. Halo? Halo, iya Ibu. Pak Ade Johar yang bertanya. Ade Johar. Jadi katanya, iya. Iya, Pak Ade Johar. Antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain, kalau ada yang sama itu bisa diintegrasikan, Pak. Contoh begini, dalam matematika itu ada pelajaran vektor ya Pak ya, atau ada pelajaran vektor, atau ada pelajaran logika matematika. Sementara dalam fisika ada pelajaran rangkaian listrik. Rangkaian listrik baik itu paralel maupun seri. Dalam pemrograman TKJ itu ada pelajaran bahasa pemrograman. Ada in, ada or, ada not, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita integrasikan antara 3 mata pelajaran itu Pak, itu kita bisa dipelajari dalam waktu bersamaan, begitu. Sebentar mengganggu Ibu Yoyo. Iya. Punten mungkin screen-nya bisa ditutup dulu bisa sehingga Pak ini error. Oh iya ya sudah muncul sekarang. Nah, iya, mohon maaf silakan. Silakan dilanjut Bu Fikri ya. Iya. Iya Pak. Terima kasih. Sudah mungkin ya. Makasih Ibu untuk Pak Ade Johar, mudah-mudahan sudah terjawab untuk pertanyaannya. Berikutnya Bu Yoyo ada pertanyaan lagi dari Pak Hendra. Bagaimana proses pembukaan jurusan baru? Apakah waktunya lama begitu Bu? Proses pembukaan jurusan baru itu syarat utama sekolah itu sudah terakreditasi. Kalau sekolah sudah terakreditasi, itu diperbolehkan menambah jurusan baru. Jadi prosesnya Bapak Ibu,
Jadi mulai mengajukan perizinan atau proposal Bapak Ibu sesuai dengan persyaratan yang diberikan atau yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu oleh sekolah itu kalau tidak salah sebanyak 46 poin. Jadi Bapak Ibu kalau sudah memenuhi 46 poin yang dipersyaratkan oleh pemerintah, maka nanti KCD akan memberikan atau menugaskan ya petugas untuk melakukan verifikasi kesesuaian dari proposal yang diberikan oleh Bapak Ibu pengusul, itu baik dari sisi sarana prasarananya, kemudian dari sisi kurikulumnya, dari sisi pengajarnya, dan dari sisi kesiapan sekolah, terutama dalam segala hal. Seperti itu. Kalau sudah diverifikasi dan ternyata itu valid, oke, apa-apa yang disampaikan oleh sekolah itu betul-betul clear, sesuai maksudnya, maka dilanjutkan, selanjutnya dikasih rekomendasi oleh Kepala KCD, selanjutnya Bapak Ibu baru mengajukan ke pusat, seperti itu. Iya. Ini satu lagi Bu, untuk waktunya katanya lama atau tidak ya? Tergantung Bapak Ibu dalam penyelesaiannya. Jadi kalau penyelesaian awal itu Bapak Ibu sudah semuanya komplit, tidak ada masalah, verifikasinya hasilnya bagus, maka itu bisa 1 bulan, 2 bulan juga bisa selesai. Oh, ya. Terima kasih Bu. Syarat utama yang jelas, syarat utama Bapak Ibu, kalau mau mendirikan jurusan baru atau kompetensi keahlian baru, syarat yang seperti tahun-tahun yang lalu itu sudah tidak berlaku. Jadi sekarang syarat utama Bapak Ibu mempunyai luas lahan minimal 3.000 meter persegi dan IMB. Tetapi luas lahan itu tidak boleh terpisah, harus utuh 3.000 itu satu blok ya. Itu saja barangkali. Iya, terima kasih Bu Yoyo. Berikutnya Ibu ada pertanyaan lagi dari Pak Ibu atau Bapak ya? Maaf, Resa Agustian, Bapak mungkin ya. Di sekolah kami ada 11 jurusan dan ingin difilialkan. Bagaimana caranya, Bu? Maksudnya difilialkan bagaimana ya, Bu? Difilialkan mungkin mau dijadikan satu klaster besar, mungkin begitu kali ya, Bu? Filial tuh. Filial itu kan bagian berarti ya, sub. Jurusan jadi mungkin ada akuntansi, mungkin ada yang apa, teknik, ada yang non teknik, tapi masih terpisah-pisah, mungkin barangkali maksudnya gitu Bu. Satu filial itu satu lokasi berarti ya, satu grup atau bagaimana? Coba Pak Bu bisa diperjelas dulu Bu. Iya, ini pertanyaannya Ibu Fikri ya, mungkin yang bertanya siapa, mungkin disambungkan saja sehingga beliau bisa langsung bertanya via mic-nya gitu, supaya lebih jelas. Gitu. Ini nanti yang menghubungkan mic-nya dari Bapak atau gimana Pak? Ya, mungkin siapa yang bertanya itu? Atas nama Teresa Agustian Pak. Oke, nanti mungkin saya silakan Ibu Teresa, halo. Halo Pak, Bu, ya, Bapak Teresa ya, mohon maaf. Silakan Bapak Teresa, pertanyaannya diuraikan, disampaikan. Oke, kebetulan di sekolah kami sekolah baru ya Pak ya. Semuanya ada 11 kompetensi keahlian. Nah, dari berbagai macam bidang keahlian. Ada kelompok teknologi, kelompok bismen, kelompok pertanian, pokoknya cukup lumayan banyak. Loh? Iya Pak, iya Pak. Nah, sementara kan kalau satu sekolah dengan 11 kompetensi keahlian itu kan tidak efektif dan tidak efisien. Itu kami dulu korban kebijakan aja dari pemerintah daerah untuk membentuk sekolah tersebut. Mohon maaf, bukan berarti menyalahkan. Nah, kami ingin mencoba dibagi dua, gitu kan ya, dibagi dua dengan bidang keahlian, kelompok keahlian masing-masing. Nah, atau disebutnya dengan istilahnya difilialkan ya Bu ya. Nah, itu bagaimana caranya gitu Bu, prosesnya Bu? Dibagi menjadi 2 SMK Pak.
Ya, jadi 2 SMK. Misalkan SMK saya SMK 3 ingin jadi SMK 4 difilialkan gitu. Wah, itu berarti merubah nomenklatur ya Pak ya, nggak bisa Pak. Kalau merubah nomenklatur Oh gitu ya, Bu ya. betul, karena nomenklatur itu prosedurnya sulit Pak, itu panjang nanti prosesnya. Ya, karena kalau misalkan di sini ada 11 Misalkan gini Bu, dia buat sekolah baru SMK 4, bisa karena yang sebagian jurusan dari kami dipindahkan ke situ, bisa nggak Bu? siswanya dipindahkan, bukan jurusannya Pak. Siswanya dengan gurunya juga, dengan gurunya gitu. Kalau jurusannya mungkin begini Pak. Kalau memang jurusan itu sudah jenuh, Bapak kurangi tiap tahunnya Pak. Jumlah siswa. Gitu ya Bu ya. Iya betul. Sehingga lama kelamaan jurusan tersebut sudah tidak efektif lagi kan kalau 2 tahun menerima baru. Pengen seperti itu Bu. Ya. Cuman kalau dikurangi kan kita melihat gurunya juga, berarti kan gurunya juga harus dikurangin. Betul. Kan katanya ada SMK baru. Jadi memang Ya maksudnya bisa nggak kalau dibuat SMK baru, misalnya 3 putus Pak, mohon maaf. yang tersebut, muridnya dipindahkan ke situ, bisa nggak Bu? Muridnya mau dipindahkan ke sekolah baru. Iya gitu, dan sama gurunya gitu. Ya muridnya sama guru itu kebijakan dari yayasan, Pak, silahkan saja. Internal ya Pak itu. Internal. Kalau negeri prosedurnya berbeda Pak. Beda ya Bu ya. Ya, kalau negeri berbeda. Karena kalau negeri ada aturan tersendiri, walaupun udah sistem zonasi ya Pak ya. Betul. Iya. Ya, makasih Bu ya. Ya Pak, ya mangga. Sudah terjawab ya Pak Teresa ya? Iya, iya. Terima kasih Bu. Baik, sepertinya sudah Ibu, untuk pertanyaannya belum ada lagi. Baik, iya kalau begitu silakan disimpulkan atau diakhiri aja kalau sudah tidak ada lagi Bu. Tapi masih ada sisa waktu Ibu 10 menit. Ya. Jadi begini ya, Bu Fikria, Ya. saya kasih kesempatan barangkali teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa raise hand-nya atau Ya, bisa menuliskannya di chat ya. Jadi barangkali ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan beberapa menit ke depan. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin walaupun waktunya belum habis, kita akhiri saja. Mungkin kita disimpulkan saja seperti itu. Mungkin ya, Bu Yoyo dan Bu Fikria. Iya betul Pak. Ya, Iya. betul, Pak. Bagi, ya, Begitu saja. bagi Bapak, Ibu dan yang hadir di room ini, maka dipersilakan untuk pertanyaan barangkali boleh lewat chat atau boleh raise hand untuk langsung berinteraksi dengan Bu Yoyo. Maka dipersilakan Bapak Ibu. Sambil menunggu juga, saya juga memberitahukan bagi yang belum mengisi presensi, silakan mengisi presensinya ya. Linknya saya sudah share di link chat. Jadi semua yang ada di sini silakan bisa mengisinya karena tidak terlepas walaupun nanti presenter, moderator atau host pun harus mengisinya. Jadi silakan link absensinya saya sudah share di chat. Jadi sehingga silakan bisa diisi dan ditugas ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fatwa. Yang bertugas juga jangan lupa isi. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak Fatwa. Ya, sudah diingatkan. Terima kasih. Tidak ada yang bertanya lagi Bu? Kalau tidak Belum. ada, Ada Ibu, ada. Iya. Sebentar, ini ada yang izin bertanya. Bu Yeni, mangga. Mau di chat silakan atau lewat raise hand boleh. Nanti saya sambungkan dengan Ibu Yeni. Mau chat saja katanya Ibu. Oh, silakan. Saja. Bangga, kalaupun di chat aja ditunggu saja. Silakan Ibu Yeni, ditunggu pertanyaannya. Ibu mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bu Yeni ya. Ini karena saya juga dulu pernah mengajar di SMK, jadi sedikit banyak ada pengetahuan tentang SMK gitu ya. Kalau sekarang kan udah revitalisasi SMK ya dari Bapak Presiden tuh ya Bu.
Betul. Kalau dibandingkan dengan yang zaman dulu, itu perbedaan yang mencoloknya apa ya, Bu? Kalau revitalisasi itu artinya divitalkan ya, Neng ya. Jadi semua SMK itu dari mulai gurunya harus standarnya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Contoh, untuk di guru-guru di kelautan perikanan ya, maka gurunya harus mempunyai minimal sertifikat AIMO. Ya, sertifikat AIMO. Kemudian kalau guru-guru itu tidak memenuhi sertifikat AIMO, tidak memiliki itu, berarti direvitkan, ada program revitalisasi. Jadi peningkatan SDM-nya melalui program revitalisasi. Maka guru-guru tersebut dikirimkan untuk diklat mengikuti pendidikan sehingga memperoleh sertifikat yang dipersyaratkan seperti itu. Oh iya begitu ya, Bu. Ya. Apa kalau sekarang memang kebijakan dari pemerintah itu lebih fokus ke SMK ya, Bu, dibandingkan SMA? Soalnya beberapa dapat share dari grup itu banyak dari online itu tentang SMK gitu kebanyakan. Betul, karena SMK kan jumlahnya lebih banyak ya. Satu lebih banyak, kedua juga SMK itu lebih kompleks ya. Apalagi sekarang dengan dihilangkannya UNBK ya, ditiadakannya UNBK, maka otomatis uji kompetensi keahlian juga hilang kan. Nah, dengan hilangnya tidak dilaksanakannya uji kompetensi keahlian atau tidak bisa dilaksanakannya uji kompetensi keahlian untuk beberapa SMK, maka otomatis berarti siswa-siswa itu kan harus ada beberapa sekolah atau program keahlian yang mempersyaratkan kalau bekerja harus memiliki sertifikat uji kompetensi keahlian, terutama untuk keperawatan ya, seperti itu. Ini berdasarkan kebijakan presiden menteri ya yang sekarang, Mas Menteri ini. Ya, terima kasih Ibu. Ibu sudah ada pertanyaan dari Ibu Yeni, saya bacakan ya Ibu. Bagaimana dengan kebijakan bahwa jika murid SMK kurang dari 60 siswa, katanya bisa ditutup. Sedangkan di daerah kami, siswa itu kebanyakan yang tidak mampu. Jadi untuk masuk SMK itu susah. Gitu Bu katanya. Pertanyaan yang pertama. Ya, sudah aturan pemerintah Ibu. Jadi ada standar minimal sekarang ini Bapak Ibu, karena jumlah di bawah 60 itu, minimal 60 ke bawah itu dalam operasionalnya sama aja, berat ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang tidak bisa meningkatkan dari sisi kualitas sekolah, baik itu dari jumlah peserta didik dan lain sebagainya, maka pemerintah itu memang sekarang sudah memberikan warning ya Bapak Ibu, itu yang jumlahnya kurang dari 60, tidak ditutup sebetulnya, bisa dibina dulu sampai 2 tahun waktunya. Setelah 2 tahun itu nanti bisa nggak meningkatkan, kalau belum bisa meningkatkan maka di merge. Karena kalau kewenangan menutup itu bukan pada dinas, kepada kami. Karena kalau ditutup itu bisa langsung dari pusat, Bu. Ada yang terclosing secara sistem, itu sudah ada beberapa sekolah yang akreditasinya tidak terakreditasi, bahkan jumlah siswanya tidak ada. Ada juga sekolah yang memang sekolahnya ada dan lain tidak ada bangunannya dan lain sebagainya. Itu mungkin ya, itu kompleksnya. Iya, terima kasih Bu. Ada satu pertanyaan lagi Bu dari Ibu Yeni, berkenaan dengan tadi yang Ibu sampaikan tentang sertifikat AIMO. Pertanyaannya katanya bagaimana untuk mendapatkannya, apa dari pemerintah atau mungkin dari mana, dari swasta barangkali gitu Bu? Kalau AIMO itu dari lembaga sertifikasi Bu. Sertifikasi LSPP 4, LSPP 3, seperti itu. Jadi lembaganya lembaga sertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Standarisasi Pendidikan. Jadi tidak dari swasta, tidak. Di bawah naungan AIMO itu di Perlak, Dinas Perikanan dan Kelautan. Seperti itu. Iya. Sudah terjawab mudah-mudahan untuk pertanyaan dari Bu Yeni ya. Baik, masih ada waktu untuk Bapak Ibu yang barangkali ingin bertanya, mangga dipersilakan, boleh dari chat atau dari raise hand langsung. Sepertinya tidak ada Ibu, kita akhiri saja atau bagaimana Bu? Baik, saya serahkan kembali kepada moderator, silahkan. Iya.
Baik, sebelum kita mengakhiri, untuk dari pemateri, Bu ya barangkali ada kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan, Ibu? Pesan yang ingin disampaikan Bapak Ibu, sedikit kalau Bapak Ibu ingin mendirikan SMK ya, dipikir lebih dahulu, dievaluasi untuk jangka 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jangan melihat tren. Jadi kalau sekarang trennya TKJ, Bapak Ibu mendirikan TKJ, ingin mudah, sarana prasarananya dia ringan, ambil jurusan yang memang ada yang sekarang lagi ngetren misalkan sehingga tidak perlu biaya besar. Jadi seperti itu dan titip-titip. Jadi kalau memang mau mendirikan harus betul-betul Bapak Ibu memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Itu saja. Karena pemerintah bukan mempersulit tetapi semuanya dilakukan dalam rangka penjaminan mutu. Itu saja barangkali Bapak Ibu, terima kasih ya. Terima kasih Ibu disampaikan kepada pemateri kita hari ini, Ibu Yoyo, pengawas SMK dari KCD Wilayah 10. Mungkin barangkali dari Pak Heru selaku host bisa disampaikan presensi hari ini kita berapa orang Pak? Dilaporkan mungkin? Partisipan kita keseluruhan ada 16 Bu, dan saya belum mengecek absensi presensinya karena kalau saya mengecek sekaligus merekam juga, jadi kalau itu nanti rekamannya terganggu gambarnya. Jadi tapi secara keseluruhan partisipan kita ada 16 sampai sekarang. Mungkin itu yang bisa saya laporkan, Bu. Mungkin silakan Baik, Ibu bisa disimpulkan kemudian diakhiri saja. Ini Bu Yoyo tadi ada satu pertanyaan lagi, gimana Ibu? Dijawab saja atau bagaimana? Dari Ibu Nur Aini. Bu Nur Aini, masih ada waktu nggak Bu? Boleh lah. Masih ada Ibu? Ya, silakan. Saya bacakan dulu ya Bu pertanyaannya. Berarti, pertanyaan seperti ini Bu. Berarti semua mapel guru yang di SMK harus mendapatkan sertifikat itu. Guru maksudnya mungkin guru semua mapel ya? Oh tidak, hanya guru produktif. Berarti kalau untuk guru matematika, bahasa Indonesia sih tidak ya Bu? Iya, tidak. Iya, mudah-mudahan terjawab ya untuk Bu Nur Aini pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu. Universitas juga ya perlu memikirkan bahwa guru produktif itu sekarang ketersediaannya sangat sedikit. Nah ini perlu dibukanya jurusan-jurusan yang sesuai dengan ada yang spektrum di SMK itu dibutuhkan banyak guru. Jadi kalau kita mau membuka jurusan, gurunya tidak ada, itu kendala juga. Heru barangkali ini bisa dibicarakan. Iya, mungkin harus ada sinkronisasi antara SMK dan tingkat perguruan tinggi mungkin ya. Betul, ya. Iya, betul. Baik, sepertinya sudah cukup Ibu ya, pertanyaannya tidak ada lagi. Kalau begitu dapat saya simpulkan saja untuk materi kita hari ini tentang spektrum pendidikan menengah kejuruan, bahwa pesan dari Ibu pemateri adalah ketika akan membuat suatu jurusan SMK, mohon dipikirkan baik-baik supaya nanti harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah sehingga keberlangsungannya akan bisa lanjut untuk meningkatkan kompetensi anak didik kita di tempat kerja masing-masing. Gitu saja mungkin untuk materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Fikriah, kemudian juga pemateri kita Bu Yoyo. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa mendapatkan, kita semua bisa mendapatkan ilmu baru ya. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas kami, sudah bergabung bersama kami, sudah ikut belajar bersama kami. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu baru dari kelas kita ini, kita semua bisa mendapat manfaatnya ya. Sebelumnya sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum mengisi presensi, silakan mengisi presensi. Linknya sudah saya share di chat juga. Dan ini juga mohon maaf bagi yang mengisi materi hari ini, Bu Yoyo, Bu Fikriah juga jangan lupa mengisi presensi Bu. Silakan. Saya tidak akan menutup roomnya sampai 10-15 menit ke depan. Barangkali masih ada yang belum mengisi presensi. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi, mangga
silahkan bisa tinggal leave room saja ya. Tinggal meninggalkan roomnya saja. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak, siapa tadi, Pak Tresna juga, terima kasih. Saya akan tetap keep room-nya sampai 10 menit ke depan lah ya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah absen, silakan bisa langsung meninggalkan room-nya. Nah, saya hanya memfasilitasi yang belum mengisi room-nya. Mangga bagi Ibu Yoyoh, bagi Ibu Fikriah juga yang belum mengisi absensi presensi barangkali. Sudah Pak, terima kasih. Sudah Pak, sudah. Ya, silakan kalau udah Terima kasih alhamdulillah. atas kerjasamanya ya Pak ya. Iya Bu, mudah-mudahan semuanya bisa jadi. Ya, atas kerjasamanya. Iya. Terima kasih sama-sama Ibu Yoyo, Pak Heru juga. Ya, mungkin ruangan dulu ya Bu ya, Pak. Iya, mangga Bu. Iya, Silakan. Oke. Yuk, mangga. Jadi silakan Bapak Ibu kalau Iya. untuk yang mau izin live ya Pak. Ya, silakan Bu, mangga. Saya akan mengaktifkan ini sampai 10 menit ke depan saja. Bagi yang belum, ini saja ya, bagi yang belum mengisi absen saja. Silakan mengisi absen terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi absen, silahkan bisa langsung left room-nya ya Bapak Ibu ya. Sehingga bisa langsung keluar tanpa harus menunggu room-nya saya tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kelas kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mendapat manfaat bagi kita semua. Terima kasih juga buat Pak Fatwa atas bimbingannya selama ini Pak. Mohon maaf kalau selama ini kita merepotkan. Terima kasih sudah membantu kita untuk pelaksanaan kelas kita hari ini. Baik, sepertinya saya kira sudah tidak ada lagi ya yang merekam. Oke, sebentar saya menyimpan dulu rekamannya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi, silakan bisa langsung leave room saja Bapak Ibu, tidak usah menunggu roomnya saya tutup karena room akan saya tetap buka untuk mengantisipasi yang belum ini ya, belum presensi saja. Baik, sepertinya terima kasih yang sudah bergabung malam ini. Pak Heru seperti YouTuber, oh alhamdulillah. Emang saya kalau untuk seperti ini saya memiliki ruangan-ruangan tersendiri untuk kebetulan saya emang membuat kelas online berbayar, jadi saya memiliki ruangan-ruangan untuk pembelajaran-pembelajaran seperti ini. Terima kasih. Mungkin saya akan tutup ya kelasnya. Sepertinya sudah semuanya juga sudah absen, jadi saya akan leave meetingnya ya. Terima kasih.